Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sudurna bi faydil imani bik wa jamili tawakkali alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, mari kita awali, kita buka kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi malam sudah terpilih ya ketua PBM yang baru, Bapak Dr. Sukardiono MM, yang sebelumnya wakil ketua PBM. Tapi saya tidak ingat yang Malang Raya siapa yang ada di 13 nama, saya tidak apa. Satu Herod yang masalah ya. Nasruddin ya. Ya, berarti ada dua ya. Tiga maksudnya. Tiga dari Malang, ada tiga dari 13 ya. Seperempatnya, hampir seperempatnya lah, alhamdulillah. Saya juga baru datang jam 2 tadi malam ya, dari baru tidur 1 jam ya. Mudah-mudahan sehat walafiat kita semua disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih tentang muamalah, yaitu syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. La budda an yatawafara fil bai'i syurutun hatta yaqa'a sahiha. Wajib ya kedua belah pihak itu memenuhi persyaratan dalam jual beli agar transaksi jual beli itu sah. Di dalam agama Islam itu ditentukan pula mengenai syarat-syarat jual beli. Jadi tidak bisa asal jual, asal beli, asal untung ya, nggak bisa begitu, Pak. Kalau Muslim ya ada tuntunannya, apa aja syarat-syaratnya supaya kemudian jual beli itu sah. Kebalikannya nggak sah apa ya? Batal artinya apa? Sebenarnya dianggap nggak terjadi apa-apa, dianggap tidak ada gitu. Makanya ini kita harus paham, seorang muslim harus paham apa saja syarat-syarat jual beli itu. Nah, dari wahdi syurut, syarat-syarat ini, minha mayatasunu bil aqid, sebagiannya berhubungan dengan orangnya, penjual atau pembelinya. Wa minha ma yatasil bil ma'qudi alaihi, sebagiannya berkaitan dengan barang atau bendanya atau objeknya, objek yang ditransaksikan. Au mahallu ta'aqudi, atau posisi transaksinya. Jadi nanti ada 6 ya, ada 6 syarat. Itu sah, itu ada harus memenuhi 6 syarat. Dari syarat yang 6 itu sebagiannya menyangkut orangnya, sebagiannya menyangkut barangnya. Ai al-malul maqsudu naqalahu min adil akidaini ilal akhir. Itu maksudnya objek atau harta yang dimaksud yang berpindah di antara dua pihak yang berakad kepada yang lainnya.
Samanan au musminan au mabian. Jadi itu ada dua, harganya maupun yang dihargai. Maksudnya adalah barangnya. Baik. Pertama yang perlu kita pahami adalah syurutul akid. Syarat orang yang berakad. Amal akid adapun orang yang berakad, fa yustaratu fihi al-aqlu wa tamyizu. Pertama, orang yang berakad itu harus berakal dan dia harus bisa membedakan, memayyiz, tamyiz, bedakan baik, buruk, benar, salah, banyak, sedikit, murah, mahal, baik, tidak, ya, hitam, putih. Nah, dia bisa membedakan dua hal yang berbeda. Memayyiz, ya, termasuk nanti sifat-sifat dari masing-masing yang berbeda itu, speknya mungkin ya, kalau lebih detailnya itu speknya gimana, kualitasnya bagaimana, bahannya bagaimana, dia paham begitu. Fala yasihu aqdul majnuni, karena itulah tidak sah akad orang yang gila. Orang yang gila tidak sah akadnya. Wala sukron, termasuk orang yang mabuk, itu juga tidak sah. Wala sabiyu ghairul mamayyiz, dan juga tidak sah akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum akil, belum balik, ya, belum sampai umur. Berakal tadi maksudnya berakal sehat, ya. Kalau berakal ya semuanya berakal, maksudnya berakal sehat. Balik maksudnya nyampe usianya, yaitu kalau laki-laki sudah laki-laki sudah datang bulan. Kalau perempuan sudah mimpi basah. Gitu Bu ya. Tapi kan enggak ngerungok nih. Ya. Nah, itu baliknya, akil balik. Fa idza kana al-majnun yafiku ahyanan wa yajunnu yujannu ahyanan. Nah, kalau misalnya ada orang itu gilanya itu kadang-kadang, tidak selalu maksudnya. Hari ini gila, besok waras, besok lagi gila, besok lagi waras. Nah, tiap hari dia akad. Nah, pas gila itu akadnya nggak sah. Pas normal ya sah. Gitu. Jadi andaikan ada yang begitu, ya. Ada Bu yang gitu. Ada nggak Bu yang gilanya selang-seling itu ada? Apa mungkin janjian, hari ini tak gila dulu ya, besok enggak. Apa gitu, mungkin tanggal muda sehat, tanggal tua gila apa gitu. Gimana itu? Andaikan ada, ya mudah-mudahan ya. Saya enggak lihat. Kalau ada itu maksudnya ya mungkin sebagian besarnya itu gila dalam sebulan atau sehari dua hari. Nah, kalau itu saya tahu. Tapi kalau hari ini gila, besok enggak, ini enggak, ada jadwalnya gitu kayak. Nah, mungkin gitu maksudnya ya. Jadi bukan apa agenda rutin ya. Tiap hari Senin gila, Selasa waras, ya, kan enggak begitu ya. Tapi mungkin secara fakta ya mungkin saja ada. Nah, karena tugasnya fikih itu kan untuk menjawab segala kemungkinan supaya tidak buntu gitu maksudnya gitu ya. Kana ma aqadahu indal ifaqati sahihan wa ma aqadahu halal junun ghairu sahihin, atau kana aqduhu indal ifaqati sahihan wa ma aqduhu halal jununi ghairu sahihin. Jadi akadnya ketika waras yaitu sah, nah ketika gila maka tidak sah. Akil begitu, mamayyiz begitu,
gila sama tidak seperti itu. Nah, wasabiyu al-mayyizu aqduhu sahih. Anak-anak, walaupun anak-anak, tapi kalau dia itu bisa membedakan mana yang baik, buruk, benar, salah, kualitas sama kawi, ori sama kawi misalnya, banyak sedikit, ya, asli atau tidak, kewajaran harga dia juga tahu misalnya. Walaupun anak-anak misalnya tahu lah kita, misalnya ada yang tahu. Maka akdu sahih, maka akadnya sahih. Wa yataqaffu ala idnil wali wa in ajazahu kana mu'taddan bihi syar'a. Tetapi ini keabsahannya itu masih membutuhkan tambahan persyaratan, yaitu ala idnil wali. Jadi atas izin dari walinya, pengampunya. Walinya yang paling standar siapa? Orang tua, ya ayah, saudara, ya, paman, misalnya begitu, kakek, ya, gitu. Jadi walinya diurut nanti sesuai yang ada, gitu. Jadi anak-anak itu tidak mutlak tidak boleh, gitu. Jadi karena juga kadang-kadang ada yang udah dewasa banget pemikirannya, gitu ya, ada yang sudah dewasa umurnya tapi pemikirannya masih anak-anak juga ada, gitu ya. Itu surutul akid, syarat dari yang berakad, orangnya maksudnya. Yang kedua, surutul ma'qud alaihi, adapun syarat objeknya yang diperakadkan, yang dipertransaksikan. Amal ma'qud alaihi wa yustaratu bi sitatu syurutin, maka ada 6 syarat yang tadi saya sampaikan. Pertama, taharatul aini, syaratnya bendanya itu, barang yang ditransaksikan itu harus suci, harus barang suci. Nanti ada penjelasannya bagaimana. Yang kedua, intifa'u bihi, yaitu ada kemanfaatan di dalamnya. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Gak boleh kaum muslimin itu bertransaksi untuk sesuatu yang jelas-jelas madhurat, yang gak manfaat. Walaupun nanti juga ada pembahasannya. Misalnya apa? Narkoba. Sudah mungkin secara zatnya itu adalah tohar suci, tetapi membahayakan. Maka nggak boleh barangnya itu. Nah, barang nggak boleh itu nanti juga ada tambahan penjelasan ketika situasi berubah. Misalnya seorang yang biasa jual beli pisau atau barang-barang tajam di pasar, ya, pisau ya untuk paham umumnya ya untuk urusan dapur, untuk masak dan sebagainya. Nah, itu kan barangnya halal, boleh, thaharatul ain. Tiba-tiba ada orang yang diketahui oleh dirinya dan juga orang-orang sekitarnya, ini orang ini sedang marah-marah, emosi memuncak, dia mau beli pisau untuk membunuh orang yang disebut-sebut itu. Nah, waktu itu dia nggak boleh menjual, itu nggak boleh. Kalau dia tahu mengkhawatirkan itu akan dipakai untuk hal yang membahayakan. Padahal aslinya kan boleh, pisaunya kan nggak ada masalah. Nah, kayak contohnya begitu. Yang lebih luas lagi misalnya apa? Misalnya orang ini ahli senjata, bikin senjata misalnya, senjata perang misalnya. Nah, dia seorang muslim. Dia selama ini jual kepada yang muslim. Kadang juga dia jual kepada non muslim. Tetapi belum pernah ada kejadian apapun. Tiba-tiba suatu ketika ini ada perang. Kemudian yang membeli itu adalah musuhnya kaum muslimin. Dipakai apa? Untuk perang melawan kaum muslimin. Ya nggak boleh juga, haram jadinya. Walaupun aslinya apa? Mubah saja. Tapi karena diketahui itu ada nambah-nambah logistik atau amunisi atau apa namanya itu, perlengkapan senjata adalah untuk
membantai kaum muslimin, ya nggak boleh. Jadi nggak boleh. Itu contohnya. Jadi intifa. Yang ketiga, milkiyatul aqid lahu, yaitu dipastikan kepemilikan itu ada pada yang membuat akad. Kalau jual beli berarti yang menjual. Yang menjual itu adalah memang memiliki kepemilikan penuh. Yang keempat, al-qudratu ala taslimihi, ada kemampuan untuk serah terima, ada kemampuan untuk menyerahkan. Ada jelas dia punya, memang itu miliknya, tapi nggak bisa diserahkan. Entah karena apa, karena aturan atau karena apa, sehingga nggak bisa diserahkan. Nah, maka itu juga tidak memenuhi syarat untuk dipertransaksikan atau jual beli. Yang kelima, ilmu bihi, dia punya ilmu tentang apa yang dia jual, punya pengetahuan tentang apa yang dia perjualbelikan. Kemudian yang keenam, kaulul mabi'i maqbudun. Ya, kemudian keberadaan dari barang yang dijual itu memang betul-betul sudah diserah terimakan. Itu 6 syarat yang ada hubungannya dengan objek atau barang yang ditransaksikan atau diperjualbelikan. Nah, ini penjelasan satu demi satu tentang objeknya. Ya. Baik. Al-awwal ayyakuna tahirul ainin, harus barang yang suci. Ini ada penjelasannya. Gimana maksudnya? Kenapa harus barang yang suci? Li hadisi Jabir, karena ada sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung. Itu dilarang. Ya, dilarang jelas, soreh, ya jelas sekali. Nah, mendengar Nabi bersabda demikian, Jabir bertanya, "Faqila ya Rasulullah, ara'aita suhumal maita? Fa innahu yutli biha as-suhuna wa yadhanu biha al-juluda." Yutli atau yutla biha as-sufunu wa yadhanu biha al-juludu wa yastasbihu biha an-nas. Nah, ini ada yang bertanya gini, ya Rasulullah, gimana dengan lemak bangkai, lemaknya udah jadi bangkai, lemaknya gitu bagaimana, apa juga haram diperjualbelikan? Nah, gitu ya. Karena apa alasannya sahabat ini? Karena selama ini lemak bangkai itu, misalnya ada unta sudah mati, sudah bangkai, diambil lemaknya. Sapi mati, diambil lemaknya. Itu sudah lumrah waktu itu. Untuk apa? Untuk yutla biha as-sufun, untuk ngecat perahu, kapal, supaya nggak bocor, supaya nggak rembes gitu. Biasanya dengan cara dilumuri dengan lemak, termasuk lemak bangkai. Yang kedua apa? Biasanya dipakai untuk menyamak kulit. Samaannya berupa lemak dari hewan yang sudah menjadi bangkai. Yang ketiga, lemak bangkai itu biasanya dipakai
oleh manusia orang-orang untuk menjadi bahan bakar lampu. Atau bagaimana teknisnya itu di sana waktu itu seperti itu. Nah, apa jawaban Nabi? La, nggak boleh. Itu nggak boleh. Huwa haramun, itu haram, nggak boleh. Ini Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Wa dhamiru ya'udu ilal bai'. Adapun domirnya itu huwa ini, la huwa ini tidak, dia itu haram. Nah, dia ini maksudnya siapa? Kembali ke mana? Kembali ke al-bai', yaitu jual belinya. Jual belinya, yaitu transaksinya maksudnya. Bidalilin annal bai'a huwa alladhi na'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-yahudi fil hadisi nafsihi. Kenapa kata-kata huwa ini, la huwa haram, huwa ini adalah bukan objeknya tetapi transaksinya, karena jual beli yang dicela oleh baginda Rasulullah SAW kepada orang Yahudi dalam hadis ini. Jadi kan judulnya apa? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al bai'. Yang dalam itu baiknya, jual belinya. Itu penjelasannya gitu. Baiknya itu. Jadi huwa haram, maksudnya haram diperjualbelikan gitu maksudnya. Haram diperjualbelikan. Lah terus maksudnya bagaimana? Wa ala hadza yajuzul intifa'u bisahmil maitat bighairil bai'i. Karena hadis ini larangannya ada larangan jual belinya, maka boleh memanfaatkan lemak bangkai asalkan tidak diperjual. Misal dia melihara sapi, terus tiba-tiba mati, sudah mau dijual terus mati, jadi bangkai kan. Nah, kalau dia pakai itu lemaknya itu untuk ngelumuri perahunya sendiri, atau dibikin minyak untuk lampu, ya, atau untuk menyama dia sendiri, maka nggak terkena larangan jual beli kan. Atau apa? Ya bukan untuk dirinya, tapi apa? Diberikan cuma-cuma kepada tetangganya, temannya, yang menjadi boleh. Karena apa? Yang dilarang di sini adalah harrama bai'al khamri. Baik. Yang dilarang itu adalah jual belinya, bukan zatnya. Nah, ini ya pemahamannya beliau, ya. Saya sabik begitu, fikih sunnah. Ya kita mau ambil boleh, mau enggak ya enggak apa-apa. Ini kan pendapat. Ya. Baik. Mana tadi? Nah ini. Wa ghairu dzalika mimma la yakunu aklan aw yadkhulu fi badanil adami. Nah, jadi selama tidak untuk diperjualbelikan, maka menjadi boleh. Satu. Yang kedua, enggak jual beli, tapi karena dia itu bangkai, maka tidak boleh dimakan. Lemaknya tidak boleh dimakan, dagingnya dimakan memang haram, kan bangkai kan enggak boleh. Ya. Atau kalau enggak dimakan, enggak boleh, dalam hal ini adalah bangkainya itu, yang ada lemaknya tadi, yang dimanfaatkan untuk 3 hal, yaitu untuk melumuri perahu supaya enggak rembes, dan untuk jilid kulit, atau untuk lampu, minyak gitu ya. Misalnya enggak gitu gimana? Enggak boleh juga kalau masuk ke tubuh kita walaupun tidak dengan cara dimakan. Atau gimana prosesnya kalau ada masuk ke tubuh orang dengan cara tidak dimakan. Nah, ini
penjelasannya. Nah, setelah itu beliau yaitu Said Sabiq itu mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in tentang makna haramnya itu. La huwa haram. Nah, haramnya ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, anna hadhil af'ala haramun. Pendapat pertama yaitu perbuatannya itu haram. Perbuatannya. Wasani yang kedua, annal bai'a haramun. Yang kedua adalah jual belinya yang haram. Maksudnya apa tadi? Misalnya melumuri perahu, menjadikan sebagai minyak untuk lampu, ya, menyamak itu namanya af'al. Yang kedua apa namanya, transaksinya, diperjualbelikannya itu. Ada dua pendapat memang. Wa in kana mustari yastarihi lidzalika, meskipun yaitu si penjual itu menjualnya itu untuk kepentingan tadi itu, tiga hal tadi. Ya, tetap itu haram gitu. Wal qaulani mabniyani ala anna su'ala hal waqa'anil bai'i li hadzal intifa'il madhkur aw an intifa'il madhkur. Dua pendapat ini berbasis atau bertolak pada suatu pertanyaan, apakah yang dimaksud itu adalah baiknya, yaitu transaksinya, jual belinya, atau pemanfaatannya. Itu karena itu yang jadi masalahnya. Wal awal ikhtarahu saykhuna wal adhar li'annahu lam yukhbirhum awalan an tahrimi hadzal intifa. Nah, adapun Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Syekhona berarti Ibnu Taimiyah itu memilih untuk yang pertama, yaitu yang dilarang itu adalah memanfaatkannya. Dan ini menurut beliau adalah yang lebih kuat. Karena apa? Tidak lam yukhbirhum awalan an tahrimi hadzal intifa. Karena tidak diberitakan kepada mereka pertama-tama itu haramnya pemanfaatannya. Hatta yadhkuru lahu hajatum ilai, sampai mereka menyebut kebutuhannya. Wa inna ma akhbarahum an tahrimil bai', dan sesungguhnya pengharaman mereka itu pada pengharaman transaksinya. Fakhbaruhu annahum yabi'una li hadzal intifa, maka kemudian mereka, maksudnya mereka sahabat Nabi ya, itu mengabarkan bahwa selama ini jual belinya itu dipakai untuk itu. Nah, gitu loh. Falam yurakhas lahum fil bai', jadi tidak berikan dispensasi bagi mereka untuk menjual belikannya. Walam yanhahum an intifa'il madhkur, tapi tidak ada larangan untuk memanfaatkan apa yang disebut tadi itu, tiga hal itu. Wala tulasimu baina adami jawazil bai'i wa hal manfa'ah, dan tidak ada kemestian kalau sesuatu itu tidak boleh dijual belikan berarti nggak boleh dimanfaatkan. Coba jenengan renungkan, benar nggak itu? Tidak selalu, tidak setiap yang tidak boleh diperjualbelikan itu berarti tidak boleh dimanfaatkan. Benar nggak, Bu? Saya ulangi lagi. Apakah ketika sesuatu itu dilarang diperjualbelikan berarti otomatis nggak boleh dimanfaatkan? Tidak selalu kan, kadang-kadang juga boleh dimanfaatkan. Misalnya apa? Misalnya itu perpustakaan itu kan dibilang apa? Tidak untuk diperjualbelikan, tapi boleh nggak dimanfaatkan? Boleh, yang gitu. Mineral apa itu? Air Kimas itu.
Ditulisi tidak untuk dijual belikan, tapi apa? Karena apa? Memang gratis maksudnya, jangan jual belikan, silakan diminum saja, gitu. Jangan jual lagi, maksudnya nggak boleh. Nah itu contohnya. Jadi beliau, baik saya sabik mengutip Ibnu Qayyim dan juga kepada gurunya Ibnu Taimiyah itu menegaskan memang yang dilarang dalam hadis ini bukan memanfaatkan, tapi apa? Jual beli saja, karena dia menjadi barang haram, yaitu apa? Bangkai. Dilarang untuk dijual belikan. Tetapi karena ini barang haram, pemanfaatnya dibatasi, tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Karena itu sama dengan memakan. Nah, adapun kalau dimanfaatkan, disebutkan dalam hadis hanya 3 tadi contohnya, yaitu apa? Untuk melumuri perahu yang bocor atau ngerembes. Yang kedua adalah untuk penyamak kulit. Nah, yang ketiga adalah untuk lampu. Nah, itu menjadi memanfaatkan, maka itu bukannya orang. Jadi gini maksudnya, pendapat yang kuat itu orang yang memanfaatkan lemak bangkai itu untuk ngelumurin barang-barang yang rembes atau untuk menyamak kulit atau untuk lampu, itu tidak bisa dituduh menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak bisa gitu maksudnya. Karena apa? Karena emang larangannya, yang dilarang dalam hadis itu menurut pendapat yang kuat itu bukan kepada pemanfaatannya, tetapi pada jual belinya. Inilah namanya fikih itu gitu. Harus kritis. Memahami hadis itu nggak bisa mentah-mentah. Karena apa? Karena kalau diartikan kata-kata la huwa haramun, tidak, dia itu haram. Nah, dia itu maksudnya dia yang mana? Dia yang di sana atau dia yang di sini? Nah, gitu. Nah ini Masya Allah ya, kekritisan para ulama kita itu luar biasa. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah jam 7 Bu. Udah habis waktunya ya. Lanjut apa ya? Ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harama alaihim suhumaha jamaluhu tsumma ba'uhu fa'akalu samanahu. Nah, ini untuk menguatkan bahwa ini yang dilarang, yang dicela, maksudnya yang dicela itu bukan pemanfaatannya tetapi jual belinya itu adalah hadis tadi itu dilanjutkan dengan sabda Nabi apa? Semoga Allah membinasakan orang Yahudi itu. Karena apa? Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan atas mereka lemak bangkai itu, maka mereka memperindahnya, maksudnya itu mempercantiknya supaya kemudian kesan bangkainya itu hilang gitu. Summa ba'u, nah ini yang penting, summa ba'u, kemudian setelah itu mereka jual. Fa'akalu samano, kemudian apa keuntungannya atau uang yang didapatkan itu dipakai untuk makan gitu. Itu yang dicela ya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal illa fi tahrimi bai'i salasati al-ula hiya an-najasatu inda jumhur ulama. Adapun konsideran atau ilat pertimbangan pengharaman jual beli ya yang ini kita bisa jual beli. 3 yang pertama itu adalah karena kenajisannya menurut jumhur ulama. Sekali lagi, apa 3 yang pertama tadi? Mana tadi? Nah ini 3 yang pertama ini, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri, yaitu sungguh Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi. Ini tiga-tiganya ini adalah karena ilahnya
ilahnya, konsiderannya, sumber sebab kenapa diharamkan gitu ya, itu adalah karena kenajisan tiga barang tersebut menurut jumhur ulama. Jadi bangkai, babi, khomer itu adalah najis menurut jumhur ulama. Walaupun nanti di bab di bagian lainnya penulis kitab ini itu saya Sabik mengatakan khomer itu tidak najis. Tapi ini kan kita jumhur, mayoritas ulama. Jadi tidak semua ulama menajiskan tiga barang itu, yaitu khomer, babi dan bangkai. Kalau anak babi gimana Bu? Anaknya? Oh sama ya. Kalau bapaknya? Sama aja. Ya. Tidak khawatirnya, oh kalau anaknya nggak apa-apa, khawatir gitu. Ya. Bangkai, kalau bangkainya sehari gimana? Najisnya? Kalau seminggu? Sama ya. Jadi, jamnya sama juga. Ya. Gitu. Fayata tidzalika illa kulli najasin. Maka kemudian akhirnya dikembangkan oleh para ulama karena ketiga-tiganya yang pertama tadi yaitu khamr, khinzir dan maitah, yaitu miras babi dan bangkai itu diharamkannya karena kenajisannya, maka ulama kemudian menyimpulkan berarti semua barang najis itu dilarang untuk diperjualbelikan. Itu namanya mengambil kesimpulan. Wastasna al-ahnaf wa dhahiriyah kullu ma fihi manfa'ah tahillu syar'an. Nah, meskipun pengambilan kesimpulan tadi itu karena ada tiga contoh tadi, miras, babi dan bangkai itu najis, kemudian para ulama menyimpulkan berarti segala barang yang najis itu haram, tetapi wastasna al-ahnaf wa dhahiriyah, mazhab ulama mazhab Hanafi dan mazhab Ad-Dhahiri itu mengecualikan barang-barang najis, tetapi kalau dia itu bermanfaat, tidak madarat maksudnya, maka tahillu syar'an, maka dia halal, boleh secara syariat. Maka untuk yang demikian fayajuzu bai'ahu, maka boleh memperjualbelikan benda najis itu, boleh kalau benda najis itu bermanfaat. Contohnya apa? Faqalu, mereka berpendapat contohnya apa? Yajuzu bai'al auros, itu boleh menjual jual beli kotoran binatang, misalnya kotoran kambing, yang umum ya, kambing. Kalau sapi sama ya. Kalau kotoran manusia, itu bagaimana? Misalnya begitu. Kalau dulu terkenalnya adalah untuk pupuk gitu ya, untuk pupuk misalnya kompos, apa namanya saya nggak tahu. Kompos nih. Pupuk kandang ya. Nah, belakangan muncul namanya biogas ya. Biogas. Nah, itu pemanfaatannya apa? Bukan untuk tumbuhan,
Tapi untuk apa? Bahan bakar. Nah, gitu. Hanya balik lagi. Memang ini namanya fikih itu nggak bisa hanya tunggal gitu, Pak. Contohnya tadi kan disebutkan gini. Sekarang kalau dikiaskan ustus biha, jadi dipakai untuk penerangan minyak berarti kan, lemak bangkai tadi kan haram dijual belikan. Nah, gimana kalau sekarang ada teknologi ternyata auros, yaitu kotoran sapi yang kayaknya yang kuat sapi, kalau kambing kurang. Kotoran sapi itu biogasnya kan kuat banget ya, karena panas terus banyak gitu ya. Sehingga bisa untuk biogas, artinya apa? Ya untuk bahan bakar kan? Berarti kan mirip dengan lampu tadi. Apa? Mirip berarti kan? Nah, ini kalau menurut Ibnu Qayyim yang diikuti oleh Syekh Sabik ini, kalau jual beli nggak boleh. Tetapi mazhab Hanafi dan mazhab Dhohiri membolehkan. Nah, gitu ya. Jadi ini kita boleh nggak boleh itu nggak mutlak. Di dalam fikih itu nggak mutlak. Mesti harus menurut ulama mana yang membolehkan sama mengharamkan. Nah, sekarang yang aktual itu contohnya biogas. Biogas. Nanti ngerembet ke apa? Energi, contohnya biosolar. Itu. Saya nggak tahu itu terbuat dari apa itu biosolar itu. Maksudnya dari kotoran apa bukan? Apa dari tumbuhan? Saya nggak tahu. Tumbuhan ya, bukan dari kotoran ya. Nah, ini kita juga nggak tahu. Jawab semuanya ya, baru sama-sama nggak tahunya jadi. Ya. Nah kalau biogas kan kita tahu. Kalau biosolar saya nggak tahu itu. Andaikan aja. Andaikan bahannya ternyata sebagiannya dari kotoran sapi ini misalnya. Loh, ini kan dijual belikan. Terus bagaimana ini? Nah, gitu kan? Nah, maka tinggal merujuknya. Kalau kita ngikuti pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Ibnu Taimiyah, maka ini haram. Diperjualbelikannya yang haram. Tetapi kalau dia bikin sendiri, dipakai lampu-lampu sendiri, pakai apa? Kompor gas sendiri, asal nggak dijual belikan, ya nggak apa-apa. Itu untuk pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, itu lebih longgar, itu mazhab Hanafi. Yaitu apa? Dipakai, manfaatkan juga boleh, dijual belikan juga boleh. Asasnya, pertimbangannya karena manfaat, kemanfaatannya. Nah, jadi tinggal pilih saja, mau pilih yang mana. Pilih kira-kira begini, Pak. Kira-kira jenengan sebelum dengar ini, misalnya ya, jenengan selama ini usaha biogas berasal dari kotoran sapi ini misalnya ini. Kalau dia suruh pilih pendapat yang mana, nah, gitu kan? Nah, kira-kira jawabannya apa? Pilih mazhab Hanafi kan gitu. Karena apa? Cocok kan begitu dengan profesinya kan begitu. Lain dengan yang merasa nggak ada urusan, nggak boleh itu, nggak boleh. Karena apa? Jangan nggak ada urusan, gampang ngomong haram-haram gitu. Ya kan? Kan kita itu gitu. Kalau nggak ada beban tuh, nggak ada hubungan dengan kita, kepentingan kita tuh ngomong tuh enteng, Pak. Gimana? Haram, jelas haram. Saya nggak setuju ini. Oh, guanya banget. Padahal ternyata apa? ADE, padahal ternyata apa? Usaha itu. Loh, sama usaha gitu. Wah, kira haram nggak benar ya? Ya, makanya dipikir dulu mau ngomong itu, jangan ngablak langsung berang-breng begitu. Pikir-pikir dulu. Kalau emang ulama itu ada pendapat 1-2 itu ya jangan kereng-kereng begitu maksudnya. Nanti malah bingung dewe nanti kalau kena batunya bingung sendiri nanti itu. Nanti akhirnya apa? Akhirnya bingung sendiri. Waduh, kadung ngomong-ngomong izin no. Akhirnya apa? Enggak teko meneh. Nah, malah tahu ruwet meneh. Enggak usah teko pengajian malah bingung aku. Nah, biar enggak begitu. Jadi memang kita tuh begitu, enggak bisa. Mesti harus menurut siapa gitu. Kita kalau udah urusan fikih itu harus menurut siapa dulu gitu. Dan itu boleh, itu bukan tercela loh, Pak. Kita tuh bukan tercela kita ngomong begitu. Saya dalam bab jual beli
biogas yang bersumber dari kotoran sapi itu, saya lebih memilih mazhab Hanafi. Boleh nggak? Boleh. Gitu loh. Terus jenengan misalnya apa? Saya nggak ada urusan itu, saya milih yang haram aja. Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan saling mengejek gitu loh. Jadi jangan saling menyalahkan atau mengejek. Nanti kalau ada apa-apa kena batunya nanti itu. Kadung ngolong-ngolong ini bahan apa? Anu nggak situ, aku melu sing stok ya. Biar nggak gitu. Ya. Ya, itu tadi yang madzhab Hanafi ya. Itu saya kira kalau ini menurut perkiraan saya ya, karena sekarang juga diversifikasi usaha ya, pilihan-pilihan usaha itu banyak ya. Suatu saat misalnya kita ingin mengembangkan itu, ya saran saya ikutilah madzhab Hanafi. Kalau memang sedang mengembangkan usaha begitu, silakan ya, nggak ada masalah karena ada rujukannya. Jadi sama-sama memiliki rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang penting kita ngarang-ngarang sendiri, Pak. Yang penting jangan ngarang-ngarang sendiri. Yang penting kita punya rujukan. Oh ini ternyata ada yang membolehkan. Hanya manfaatkan aja. Ada yang boleh manfaat plus jual beli. Yang penting tidak madorot. Misalnya pupuk kandang, mana madorotnya? Kan ada madorotnya. Biogas, mana madorotnya? Kan nggak ada. Nah, itu berarti kalau menurut madzhab Hanafi memanfaatkan boleh, jual beli juga. Masih madzhab Hanafi itu juga akhirnya menyimpulkan boleh juga untuk jual beli semua benda najis, akhirnya begitu. Bukan hanya contoh tadi tiga itu, bukan cuma khomer, hinjir sama maita, bukan ya, cuma hanya miras, bangkai dan babi, tapi segala benda najis, benda yang zatnya najis maksudnya. Kalau ternyata itu dimanfaatkan, memang isinya manfaat ya, nah sistem manfaat, maka menjadi bully, bukan cuma tiga itu ya. Contohnya dari itu, yang penting syaratnya apa? Yang penting fi ghairil akli wasyurbi, yang penting jangan dimakan dan jangan diminum. Ya saya kira itu cukup dulu ya, sudah jam setengah 8. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, saya persilakan, monggo monggo. Nggih, monggo. Nggih. Saya pernah lihat di Facebook itu ada pegawai toko warung babi, makanan babi itu dia pakai hijab. Nah itu yang komen tuh banyak sekali, baik orang muslim maupun orang muslim itu umumnya mengatakan dia nggak jual, hanya pegawai gitu. Terus ada yang komen juga dia memegang dana itu kan dia itu mengolah gitu, itu dia masuk boleh apa tidak sebagai pegawai saja, bukan jual atau belinya gitu. Kemudian yang kedua itu tadi ada pernyataan bahwa babi yang masuk ke dalam tubuh dengan cara tidak dimakan dan tidak diminum, tapi bisa masuk. Nah saya itu penderita asma, jadi setiap asma saya kambuh itu saya menghirup udara apa asap itu yang diberi obat. Kalau itu pakai alat namanya bulu itu. Jadi saya terbiasa menghirup itu sehingga karena saya langsung baik Lega. lagi.
Kemudian, nah saya kiaskan dengan misalnya babi itu dibakar, dan asapnya otomatis mengumpulnya. Biru itu apa termasuk haram gitu? Ya. Baik. Yang pertama, selalu yang mau bertanya apa tadi? Ya karyawan. Saya itu kebanyakan pertanyaan jadi lupa Bu. Jadi karyawan. Ya nggak boleh lah Bu, ya nggak boleh. Itu kan jelas karena babi, udah jelas kan babi itu udah jelas gitu loh. Jadi itu jelas apa namanya diharapkan gitu loh. Karena barang itu haram berarti kita terlibat dalam proses jual beli maupun makan minumnya itu. Cuma dia nggak makan jual belinya, ya tetap nggak boleh. Bahkan yang kita bahas tadi kan memang larangannya itu kan karena dibisniskan, gitu loh. Yang ditoleransi tadi untuk ketika bertanya minyak, lemak bangkai, lemak bangkainya itu. Nah, tetapi yang diharamkan tadi kan kecenderungannya pada transaksinya. Lah ini kan jelas transaksi orang warung apa tadi resto misalnya ya. Kan berarti kan jelas-jelas untuk dijual jual beli. Maka semua yang terlibat berarti ya dia terlibat dalam jual beli. Ya jelas nggak boleh. Gimana kalau dia pakai hijab? Ya itu berarti ya urusan dia harus segera cari pilihan yang lebih aman untuk dirinya gitu. Tapi kalau yang saya pernah lihat tuh Bu ya yang viral juga di Facebook itu bukan karyawan, tetapi konten apa YouTube konten apa pokoknya orang orang bikin konten lah, konten kreator ya, konten kreator. Dia membuat klarifikasi, katanya begini, betul saya itu masuk ke resto babi, iya itu memang iya, dan betul saya makan di situ tapi saya bawa sendiri itu. Jadi satenya itu dia bawa sate sendiri, bukan sate yang babi itu, tapi memang untuk bikin gaduh aja biar dia terkenal gitu. Maksudnya dia sudah bikin klarifikasi begitu. Saya tahu itu haram, saya mengerti, saya memang nggak makan saya, tapi memang betul saya kan tidak sendirian, bertiga beberapa itu teman-temannya kan memang tidak beragama Islam. Nah itu yang dia memang makan betul-betul dari resto situ. Tapi dia itu ketika makan yang ditunjuk-tunjukkan di zoom itu memang makan sate, tapi sate dia bukan sate dari situ. Itu penjelasannya begitu. Nah, tapi kalau kembali ke pertanyaan Ibu tadi itu, iya dia berarti kan terlibat dalam transaksi. Justru itulah yang dilarang gitu loh. Nah, kalau yang dibolehkan tadi kan dimanfaatkan, yang penting nggak masuk apa namanya tubuh kita, dimakan maupun dengan cara yang lainnya, kan gitu tuh yang pertama. Nah yang kedua, gimana kalau kita misalnya sambil contohnya Bu ya, misalnya kita punya tetangga, misalnya beragama Hindu yang biasa babi guling tiap hari misalnya ya, jadi babi guling. Terus asapnya masuk ke kamar kita, gitu kan? Terus dihirup, wah enaknya. Nah kalau kita menghayati gitu ya kurang kerjaan ya, masa begitu ya, masa ya yang penting kita itu mengingkari ini ya, ini berarti kan nyerempet-nyerempet bahaya. Jangan malah kesempatan ketika asapnya masuk ditutupi pintunya langsung aromaterapi katanya. Nah nggak boleh lah begitu, yang jelas nggak boleh ya, karena itu apa, walaupun itu sudah dibahas juga asap beda dengan zatnya, memang bukan ya, boleh nggak ada masalah secara apa. Secara hukumnya itu asap itu tidak dihukumi apa-apa, tidak dihukumi apa-apa. Yang dihukumi ya makan minumnya itu. Nah asap kan masuk, ya kan semua mesti ada pembahasannya Bu ya. Secara umum namanya babi itu haram dimakan, ditransaksikan. Ya. Gimana asapnya? Itu pembahasannya beda lagi gitu. Jangan terus disamakan terus, nanti bingung semua nanti. Jadi asap itu ada pembahasan sendiri, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau setiap hari kita terus-terusan begitu, ya sebaiknya pindah Bu. Misalnya tetangga kita tiap hari babi guling terus, ya kan bagaimana kita mau semalah menikmati yang begitu? Walaupun ulama sebagainya membolehkan, artinya tidak mengharamkan yang begitu gitu. Tapi kan kita pilih yang lebih aman kan, yang gitu. Nah, terus
Nah tadi Ibu kan nggak cerita mengenai bahannya yang asma itu apa ada babinya gitu maksudnya? Enggak toh? Iya enggak kan artinya hanya mengkiaskan tentang asap masuk tadi kan? Iya enggak. Insya Allah enggak ada masalah. Saya pernah mengalami begitu, maksudnya mengalami yang tetangga karena saya lama di Bali Bu ya. Jadi apa sering menghirup. Misalnya gini, warung babi kuning dekat lampu merah. Ya kan mesti kita berhenti itu kan kalau naik sepeda motor kan ya, aduh baunya ini mau dihirup gimana mau dihirup bagaimana kan gitu kan jadi kan. Nah makanya kita tanya-tanya memang ternyata beda hukumnya antara makan minum dengan menghirup asapnya itu beda, nggak ada masalah. Yang penting kita juga nggak suka gitu loh maksudnya. Hanya jadi masalah kalau jadi aromaterapi. Saya pusing-pusing tuh kalau lewat depannya babi gunung kok langsung hilang pusing saya lah ini ngarang-ngarang ini godaan setan itu kalau sampai begitu. Saya sesak napas tapi kalau lewat baru mau baru di depannya orang jual babi gunung langsung plong saat bagaimana nih? Ah ngarang gitu. Enggak lah jangan begitulah. Tapi kalau pakai hukum fikih ini andaikan ya, andaikan betul terjadi pakai aromaterapi ini nggak mempan, tetap sesak napas. Tiba-tiba itu pas aromaterapi babi guling misalnya ada ya aromaterapi babi guling, tiba-tiba langsung plong, boleh, boleh karena darurat. Kalau darurat jadi boleh. Memang nggak ada pilihan lainnya gitu. Itu jadi boleh. Tetapi namanya darurat itu kan bertingkat-tingkat, tergantung iman kita juga, maksudnya seberapa daruratnya itu ya kita yang paling tahu. Yang penting jujur saja, jangan pura-pura darurat. Jangan sebenarnya itu napasnya masih kurang nyaman, aduh napas saya sudah beratnya, terus apa obatnya itu aroma babi guling, ngapusi berarti ngapusi jangan ngapusi, gitu Bu ya. Oke. Monggo. Cukup ya. Oke. Monggo. Iya, monggo. Lo mau kemana Bu? Mau kemana? Oh ada rempelu ya ya ya. Ya. Jadi saya mau karena kerja ilmu fikih. Nggih. Jadi kita bicarakan masalah manfaat. Iya. Kemudian kadang-kadang kita mempertimbangkan dengan jalan tidak tahu dasar yang teliti atau dasar yang pasti. Yang pertama apakah itu boleh? Contohnya gimana? Contohnya? Contohnya misalnya eh, kalau kita apa eh, yang paling sederhana bapak Hmm. ya kemudian asuransi Oh iya. Iya. apakah kita dalam hal melaksanakan pilihan yang paling dekat atau yang paling kita tahu saja atau misalnya ada orang tadi seperti mendebat enggak ini harus ini harus ini harus nah, sehingga kita menjadi ragu nah, sehingga saya mengambil kesimpulan dalam bagian yang saya tahu yang saya amalkan gitu apakah boleh yang diizinkan gitu. Setelah itu berikutnya ketika tadi ya sempat disampaikan masalah babi kotoran dan seterusnya. Kalau saya selalu telah dijelaskan banyak tadi, saya selalu berpikir atau memilih yang manfaat saja karena kalau orang teknik itu kan ada proses, ada bahan, ada teknologi sehingga
seperti menurut saya, karena saya sudah melakukan dengan jalan yang halal, karena saya uang saya tidak pipa karena banyak, sehingga hasil dari proses itu bisa bahan bakar, dan itu menurut saya ya, itu namanya ya manfaat lah. Nah, sehingga jadi saya berpikirnya ya pokoknya saya pakai aja nanti lah kan gitu. Ya. Apakah boleh? Aku lelah, bateraiku lemah. Saya risikonya kecil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang terakhir, yang kedua. Jawabannya boleh, Mbak. Boleh. Tetapi yang penting kita itu tidak punya pikiran penak dewe gitu. Tapi maksudnya memang meyakini gitu. Memang ini bagi jenengan misalnya ini aspek manfaatnya jelas gitu. Bahkan istilahnya gini, kita bisa menyulap sesuatu yang buruk, yang kotor menjadi manfaat. Itu kan lebih mulia lagi kan gitu istilahnya gitu ya. Berarti kan enggak, tapi kalau jenengan aku golek sing penak, golek sing aku sana, nah itu namanya kan nafsu yang bicara. Jangan begitu gitu. Tapi maksudnya itu memang mempertimbangkan segala sesuatunya, saya lebih memilih untuk mengikuti mazhab Hanafi. Enggak apa-apa. Boleh. Baik, bukan boleh baik mana gitu. Nah, terus kapan kita itu berhenti, bukan berhenti, maksudnya terus patokannya itu apa? Patokannya itu adalah jangan sampai kita itu tidak punya rujukan, gitu maksudnya. Jadi terserah saya, kalau saya dari itu saya nggak mau, saya sendiri aja. Dasarnya apa? Dasarnya saya sendiri, itu yang nggak boleh. Tapi misalnya tadi kan, anggap aja ada dua tadi kan, ada dua mazhab tentang bab ini, bab memperjualbelikan, mentransaksikan benda najis yang manfaat. Itu kan ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Dua-duanya itu ada ulamanya gitu loh. Mengkiaskan terlebih ya, mengkiaskan karena kita tuh milih metode hisab gitu ya di bulan Ramadan, maka di masjid kita juga banyak ahli hisabnya gitu ya, banyak ahli hisabnya. Karena fatwanya apa? Fatwanya merokok apa, Bu? Ahli hisab maksudnya merokok maksudnya, kan haram kan? Enggak, maksudnya kalau kita buka fatwanya apa, Tarji, kan yang terbaru itu
merokok itu haram gitu. Tapi kenyataannya di masjid-masjid kita itu ya biasa, nanti setelah saya ngisi kajian itu di dalam masjid kan, habis itu di luarnya itu ahli hisab banyak sekali gitu. Gitu maksudnya. Nah, karena apa? Ya memang nggak mudah bagi kita itu membatasi sesuatu supaya bisa merangkum semua masalah kepentingan itu nggak mungkin bisa sempurna. Makanya disebut apa? Pilihan. Jadi pilihan, gitu loh. Nah, ini yang kita maksudkan. Jadi Muhammadiyah memilih untuk mengharamkan, memilih untuk memakruhkan. Kan gitu. Masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri. Gitu. Kalau kita kadung Muhammadiyah harga mati, sebelumnya kita ahli hisab, tahu-tahu fatwanya haram. Aduh, bagaimana? Sampai saya keluar dari Muhammadiyah. Waduh, bagaimana ini? Kok sebelah kalau lebih longgar ya? Kok makruh? Apa saya jadi Muhammad NU saja? Kan jadi begitu gitu loh. Padahal itu basicnya ilmu semuanya. Itu sebenarnya bukan urusan golongan, itu urusan ilmu. Mengapa mengharamkan 1, 2, 3, 4, 5 alasannya? Mengapa makruh 1, 2, 3. Kita baca. Nah, dari itu maka kemudian kita memilih yang mana, kan begitu. Maka kalau kita warga perserikatan, ya udah tentunya seperti itu. Nah, terus gimana? Iya, saya belum bisa ini meninggalkan. Oh ya sudah, kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau menentang ya jangan. Mboten sakula mboten menentang, memang menurut fatwanya memang haram, tapi saya belum bisa ya. Saya bisanya mengurangi katanya. Iya, maksudnya fatwa yang sudah jadi itu loh, Bu, fatwa jadinya bukan cara kita mengkritis, maksudnya fatwa yang sudah jadi dari PP itu memang iya, memang haram merokok itu.